akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan cara guru mengajar untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Di Indonesia ini, dengan keragaman latar belakang, kemampuan, dan minat siswa, metode ini menjadi sangat penting. Tujuannya tuh apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, serta memberi dukungan yang tepat kepada setiap siswa. Nah, apa saja sih dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus disesuaikan? Nah, yang harus disesuaikan adalah materi, metode, dan tugas. Dan untuk merancang itu, kita harus memperhatikan 3 aspek utama, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar siswa. Dengan begitu, setiap siswa diharapkan bisa mencapai tujuannya dan bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, ada 4 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, berfokus pada prinsip pokok dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik yang mencangkup ada nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Dari sini diperlukan adanya pemetaan kebutuhan siswa yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Pemetaan ini bisa dilihat dari kesiapan atau readiness, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Untuk asesmennya sendiri dapat dilakukan dengan survei, wawancara, melakukan observasi, tes, dan lain-lain. Ciri selanjutnya adalah pengelompokan siswa berdasarkan pemetaan tadi itu bersifat lebih fleksibel. Misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, dan juga berdasarkan tingkat kecerdasan. Untuk yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa atau student centered, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan siswa. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap siswa. Pendidik perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang profil belajar siswa, mulai dari kekuatan, kelemahan, kemudian minat belajar, serta gaya belajar. Kemudian penyesuaian materi. Berdasarkan hasil analisa pertama yang didapatkan dari wawancara, survei, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran. Ini bisa berarti mengadaptasi kurikulum, menambahkan bahan-bahan tambahan, atau menghilangkan bagian yang mungkin siswa sudah kuasai atau siswa sudah bisa sebagian dari materi tersebut. Kemudian, pemilihan metode pembelajaran. Penggunaan beragam metode pembelajaran adalah kunci dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau preferensi belajar siswa. Ini termasuk dalam diskusi kelompok juga, proyek atau eksperimen atau aktivitas praktis lainnya. Kemudian penyesuaian sumber belajar yang beragam. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, pendidik dapat menggunakan berbagai sumber belajar. Contohnya, ketika membahas tentang naratif teks, tidak hanya menampilkan dalam bentuk teks saja, tetapi guru juga bisa memberikan video ataupun audio atau juga bisa teks yang bergambar. Kemudian ada juga sumber belajar lainnya, baik berupa artikel ataupun sumber belajar digital. Kemudian ini dapat membantu siswa dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya pemberian pilihan dalam penilaian.
Memberikan pilihan dalam penilaian adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa bisa diberi opsi untuk menunjukkan pemahaman mereka terkait penugasan, baik itu tertulis, presentasi, proyek kreatif, atau bentuk penilaian yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang terakhir adalah kolaborasi dan diskusi. Mendorong kolaborasi dan diskusi di antara siswa dapat memungkinkan mereka saling bertukar pendapat atau bertukar pemikiran satu sama lainnya dan saling belajar bersama. Kemudian di sini pendidik dapat mengatur aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dalam bentuk kelompok ataupun proyek kolaborasi yang memungkinkan siswa bekerja sama dengan dan berbagi pengetahuan. Baik, sekian penjelasan mengenai hal-hal yang perlu disiapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Contoh yang paling mudah dilakukan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan mereka di kelas. Contohnya, dalam satu kelas, siswa dibagi menjadi 3 kelompok sesuai tingkat mereka, yaitu kelompok mahir, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Guru diharapkan mampu membersamai kelompok yang kurang lebih dari kelompok yang sedang dan kelompok yang mahir. Dengan hal ini, siswa akan mampu memahami pembelajaran sesuai dengan potensi mereka, lalu dapat meningkatkan pemahaman mereka sehingga ada di taraf sedang lalu menjadi mahir. Dengan dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai kemampuan mereka, siswa juga diharapkan mampu berdiskusi dan saling membagi pengetahuannya sehingga teman-temannya dapat memahami pembelajaran yang diberikan sesuai dengan potensi mereka. Contoh selanjutnya, guru diharapkan memberikan soal ujian sesuai dengan variasi kemampuan siswa dan merancang penilaian sesuai dengan variasi gaya belajar siswa dan kemampuannya. Yang terakhir, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan materi yang sesuai dengan kondisi siswa. Contoh mudahnya adalah guru menggunakan video, gambar, atau ilustrasi permainan interaktif dalam pembelajarannya, dan siswa dapat didorong untuk melakukan presentasi, eksplorasi lewat proyek seni, dan diskusi kelas. Terima kasih.